Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Leads Middle Massive Damage. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Dan target dirinya berikutnya juga adalah The Black Liar. Mereka harus bisa bertemu dengan Li Menghuo segera. Huang Tian membenarkan hal itu. Anak itu juga sangat kuat ketika mereka berhasil menemukannya. Dia mungkin sudah menjadi seorang kebangkitan ketiga. Lalu Qian Mo mengatakan setelah sekian lama, mereka akan periksa dulu perkembangan di dalam kota mereka. Lalu kabar kembalinya Qian maupun menyebar ke anggota guild lainnya. Mereka pun seketika berkumpul untuk melihat kedatangan Qian Mo. Mereka pun mendengar bahwa Qiuling juga masuk top 4 di turnamen ini. Dan penyihir tua Zhou Xiwei, mereka sangat menyukai gaya bertarungnya. Zhou Xiwei pun seketika kesal mendengar hal ini. Dirinya masih berada di top 8 teratas. Mengapa Qiuling disebut Dewi sedangkan dirinya disebut penyihir tua yang malang? Huang Tian pun menyebut dengan gaya bertarung Zhou Xiwei yang buruk itu. Apakah salah memanggil Zhou Xiwei seperti itu? Lalu Qian Mo pun mengatakan bahwa ini lumayan. Selama dirinya tidak ada, Du Shui telah mengelola guild dengan sangat baik. Namun di saat itu mereka pun agak kaget dengan pemandangan yang ada di depan mereka. Qian Mo bertanya apa yang terjadi dengan tembok itu. Huang Tian pun menyebut bahwa pertarungan dengan Ni Yongsheng sudah berakhir sejak lama. Mengapa belum diperbaiki? Du Shui menyebut bahwa itu cerita yang panjang. Dirinya baru saja akan melaporkannya kepada Qian Mo. Lalu setelah Du Shui menjelaskan kepada Qian Mo apa yang terjadi selepas Qian Mo dan kawan-kawan tidak ada di sini. Mendengar cerita Du Shui, Qian Mo bertanya apakah maksud Du Shui ada orang yang terus-menerus menyerang guild mereka. Du Shui pun membenarkan hal itu. Itu seharusnya sudah diperbaiki. Tapi selalu ada seseorang yang membuat masalah selama proses perbaikan. Dirinya pikir itu adalah Ni Yongsheng di baliknya. Lalu dirinya menyadari ada faksi lain yang terlibat juga. Jika mereka melakukannya secara terbuka, apa yang perlu ditakutkan? Sayangnya orang-orang ini hanya melakukan trik kotor. Huang Tian pun bertanya apakah Du Shui punya gambaran faksi mana saja yang terlibat. Qian Mo mengatakan bahwa di antara 3 aliansi besar di kota Spirit Moon, hanya ada Suar dan Nebula yang tersisa. Keduanya memiliki konflik kepentingan dengan Everlasting Fake. Jadi seharusnya itu adalah salah satunya. Huang Tian pun bertanya kepada Qian Mo menunggu apa lagi mereka bisa langsung dapatkan mereka. Qian Mo menjelaskan bahwa 3 aliansi besar saling membatasi. Tidak peduli siapa yang mengambil tindakan terhadap siapa, satu pihak lain akan mendapat keuntungan darinya. Mereka belum menyebabkan kerusakan substansial pada Everlasting Fake untuk saat ini. Everlasting Fake bisa mengesampingkan masalah ini terlebih dahulu. Selama periode ini, mereka telah melalui turnamen atau perang. Semua orang telah bekerja keras. Sekarang dirinya akan memberitahu mereka beberapa kabar baik. Mendengar hal ini, Huang Tian pun penasaran kabar baik apakah itu dan meminta Qian Mo untuk segera memberitahunya. Zhou Xiwei pun mengatakan bahwa ini sungguh mengejutkan. Dirinya tidak menyangka kabar baik akan keluar dari mulut Qian Mo. Qian Mo mengatakan bahwa dirinya sedang mempersiapkan untuk menugaskan semua orang dengan seekor Emerald Dragon muda. Huang Tian pun kaget mendengarnya dan mengatakan bahwa akhirnya mereka mendapatkan naga.
Zhou Xiwei pun merasa heran dan bertanya apakah dirinya salah dengar. Qian Mo bilang semuanya. Kemudian Qian Mo mengumumkan bahwa dirinya akan memberi penghargaan kepada anggota yang telah melakukan kontribusi luar biasa terhadap guild. Guild sedang bersiap untuk menugaskan anak Emerald Dragon ke anggota setiap 2 minggu. Selama mereka berada di peringkat pertama dalam kontribusi, tidak peduli apa levelnya, mereka akan mendapatkan tunggangan terbang. Para anggota yang mendengar hal ini nampak sangat senang dan menyebut Qian Mo hebat. Salut untuk pemimpin guild, itu tunggangan naga terbang. Mereka selalu ingin memilikinya. Seseorang pun menyebut bahwa untuk mendapatkan hadiah dirinya akan bekerja lebih keras dan melakukan lebih banyak misi mulai besok. Mereka pun membenarkan hal itu. Demi keadilan, Qian Mo tidak menetapkan batasan level apapun. Ini berita bagus. Mereka juga harus bekerja lebih keras lagi. Lalu di saat itu seseorang bertanya bolehkah dirinya tahu apa yang terjadi. Mereka pun mengatakan bahwa ketua guild baru saja mengumumkan bahwa anggota Everlasting Peak terlepas dari levelnya selama kontribusi mereka mencapai target. Mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan tunggangan Emerald Dragon. Wanita ini pun nampak kaget dan menyebut itu luar biasa. Dia benar-benar punya naga di sini. Sepertinya dirinya datang ke tempat yang tepat. Namun mereka seketika bertanya siapakah wanita ini, apakah dia anggota Guild Everlasting Peak. Dan wanita ini seketika berlari menuju tempat Qian Mo. Orang-orang pun kini bersorak menyerukan nama Qian Mo atas kegembiraan ini. Dan si wanita yang berlari menuju Qian Mo kini seketika menegur Qian Mo dan bertanya, jika dirinya bergabung dengan guild, bisakah dirinya mendapatkan naga? Bisakah Qian Mo memberinya satu kepada dirinya juga? Zhou Xiwei pun seketika bertanya siapakah wanita ini. Si wanita sepertinya bukan anggota guild mereka. Jadi jangan bicara tentang kontribusi. Si wanita pun dengan muka kesalnya mengatakan bahwa dirinya memanggil Qian Mo bukan Zhou Xiwei. Si wanita pun kini semakin mendekat dengan Qian Mo dan mengatakan bukankah tidak apa-apa jika dirinya bergabung dengan guild Qian Mo sekarang. Si wanita pun meminta Qian Mo memberikannya satu kepadanya. Dirinya belum pernah melihatnya sebelumnya. Qian Mo dengan perasaan tidak enaknya mengatakan bahwa guild mereka punya aturannya sendiri. Ruoshi yang melihat si wanita hendak menempel Qian Mo pun kesal dan mengatakan bahwa apa yang dikatakan Qian Mo benar. Dan mereka memiliki kriteria dan ujian untuk bisa bergabung dengan guild. Mereka tidak menerima siapapun. Wanita ini pun seketika memperkenalkan dirinya. Dirinya adalah Wang Fugui, seorang evangelis level 48. Dirinya di sini karena sebuah rujukan. Mendengar hal ini, Huang Tian pun agak kaget mendengar namanya dan menyebut itu sangat kontras. Seorang gadis benar-benar punya nama seperti itu. Zhou Xiwei pun menyebut itu sangat lucu. Lalu Qian Mo pun bertanya seorang evangelis level 48. Mereka memang kehilangan seorang anggota inti untuk tim mereka. Fugui mengatakan bahwa Fugui memiliki seorang referensi. Siapakah dia? Fugui pun mengatakan bahwa dia bernama Li Menghuo. Dia bilang dari guild Qian Mo. Dan benar, dia dalam bahaya sekarang. Qian Mo yang melihat lencana itu mengetahui bahwa ini memang lencana Li Menghuo. Bukankah dia naik level dalam Black Layer? Bahaya macam apa yang ada di sana? Fugui menyebut bahwa Li Menghuo ada di Black Layer. Dirinya bertemu dengannya saat mereka membentuk tim di sana dan kemudian dia merekomendasikan dirinya untuk datang ke sini. Dalam perjalanan ke sini dirinya mendengar sekelompok orang menyebut namanya dan berencana untuk berbuat jahat padanya. Saat dirinya bergegas kembali, dia sudah memasuki alam rahasia bersama kelompok itu. Dirinya tidak berhasil tepat waktu. Dan sayangnya dirinya tidak bisa memasuki alam rahasia tanpa tim. Lalu dirinya ingat bahwa Li Menghuo merekomendasikan dirinya untuk datang ke sini. Jadi dirinya datang untuk melihat apakah dirinya bisa mendapatkan bantuan. Qian Mo bertanya soal mereka yang menyebutkan namanya dan berencana untuk menyerang Li Menghuo. Huang Tian pun mengatakan bahwa dirinya tidak berpikir mereka menargetkan Li Menghuo. Kemungkinan besar mereka menargetkan seluruh guild Everlasting Peak. Segera Qian Mo memanggil Qin Dai untuk datang. Qian Mo meminta Huang Tian, Zhou Xiwei, Ruoshi untuk ikut. Mereka masing-masing akan menunggangi naganya. Ikuti koordinatnya dan terbang ke Black Layer. Zhou Xiwei pun nampak bersemangat mereka akan menunggangi naga. Huang Tian pun bertanya apakah mereka akan bertindak sekarang.
Ruosi pun tidak percaya diminta menunggangi seekor naga. Dirinya bahkan belum latihan. Lalu Qianmo meminta Fugui untuk ikut dengan dirinya. Beritahu dirinya lokasi Li Menghuo yang diketahui. Fugui pun seketika bertanya di manakah dirinya akan duduk. Qianmo yang telah naik ke atas King Dai meminta King Dai membawa Fugui. Dan segera mereka berangkat. Fugui pun hanya bisa berteriak karena hanya dicengkram oleh King Dai saat pergi. Kemudian saat ini di alam rahasia Black Layer. Saat ini di depan pintu masuknya dua orang berpenampilan seperti preman mengatakan bahwa ini adalah wilayah aliansi Nebula. Jika ingin memasuki wilayah rahasia ini, per orang harus bayar 1000 koin emas. Jangan berpikir bahwa mereka dapat menghindari hal ini. Lalu orang-orang yang hendak masuk pun kaget dengan pungutan biaya ini dan menyebut mereka sangat sombong. Seseorang dari mereka merasa diremehkan sebagai Dark Warrior kebangkitan ketiga. Namun rekannya meminta dia untuk tidak gegabah. Pria ini mungkin bisa menang melawan orang-orang ini, tapi bisakah dia menang melawan seluruh aliansi Nebula? Rekan-rekannya pun membenarkan hal itu. Itu hanya 1000 koin emas, itu tidak banyak. Dan memilih untuk membayarnya saja. Tidak sebanding dengan manfaat di alam rahasia ini. Keramahan membuat mereka akan kaya. Namun di saat yang sama kelompok Qian maupun datang dengan naganya. Dan ini mengagetkan orang-orang yang berada di sana. Mereka pun bertanya-tanya tunggangan siapakah ini yang begitu mewah. Ini terlalu keren. Mereka pun ingin tahu jagoan mana yang ada di sini. Di samping itu nyatanya Zhao Siwei mabuk menunggangi naga hingga membuatnya mengeluarkan air pelanginya. Lalu Qianmo pun bertanya kepada Fugui apakah tempatnya di sini. Fugui membenarkan hal itu. Dirinya hanya pemandu. Qianmo harus bayar biaya masuknya nanti. Huang Tian pun seketika heran mereka harus bayar untuk masuk. Lalu anggota aliansi Nebula yang melihat hal ini mengatakan kepada rekannya bahwa kelompok orang ini memiliki naga. Latar belakang mereka mungkin tidak sesederhana itu. Dengan ini, apakah mereka masih meminta biaya masuk kepada orang-orang ini? Rekannya pun tidak peduli akan hal itu begitu mereka memasuki wilayah aliansi Nebula. Bahkan nyamuk pun harus meninggalkan sesuatu. Lalu pria ini mendekat kepada Fugui dan bertanya dari manakah asal mereka. Biaya masuknya 1000 koin emas per orang. Apakah mereka tahu aturan di sini? Fugui seketika mundur ke belakang Qianmo dan mengatakan bahwa Qianmo yang akan membayarnya. Qianmo memperkenalkan dirinya sebagai ketua Guild Everlasting Fake. Dengan ini, apakah mereka harus membayar juga? Pria ini pun menekankan bahwa itu tidak ada gunanya. Bahkan jika Qianmo adalah presiden asosiasi manajemen, mereka harus tetap membayar. Qianmo pun tersenyum dengan intimidasi ini hingga suara gemuruh membuat burung-burung yang berada di sekitar menjauh. Dan alhasil anggota aliansi Nebula dibuat babak belur. Huang Tian pun menyebut pria itu sangat bodoh untuk benar-benar ingin mengumpulkan biaya perlindungan dari Raja Neraka. Fugui pun tidak menyangka ini dan bertanya apakah ini dianggap makanan gratis. Apakah Guild Everlasting Fake begitu sombong? Lalu Huang Tian pun mengatakan bahwa aliansi Nebula sebenarnya mengumpulkan biaya perlindungan di alam rahasia. Pemimpin aliansi mereka pasti bukan orang baik. Dan mereka juga punya dendam terhadap Everlasting Fake. Dirinya pikir insiden dengan Li Menghuo ini pasti ada hubungannya dengan aliansi Nebula. Ruosi pun membenarkan hal itu. Dirinya merasakan hal yang sama. Qianmo mengatakan bahwa pertama Li Menghuo tidak membalas pesan mereka. Dia kemungkinan berada di alam rahasia atau yang kedua dia tidak sadarkan diri. Dan dirinya harap kondisi Li Menghuo bukan situasi yang kedua. Lalu saat ini di aliansi Nebula. Saat ini seseorang melaporkan kejadian yang terjadi di depan alam rahasia Black Layer. Dan mengatakan kepada pemimpin aliansi Nebula bahwa pada dasarnya Guild Everlasting Fake menampar wajah mereka. Pemimpin aliansi harus membela mereka. Pemimpin aliansi pun bertanya soal membela ini. Dan diketahui pemimpin aliansi Nebula bernama Lu Jinxin. Lu Jinxin pun bertanya apakah anggotanya ini begitu bodoh hingga berani memprovokasi orang gila dari Everlasting Fake. Dia sudah memberinya muka dengan menyatakan identitasnya. Namun orangnya masih berani meminta uang kepadanya. Orang ini pun mengatakan bahwa dirinya tidak tahu identitas mereka. Orang ini pun bertanya kepada Lu Jinxin apakah mereka lupakan saja masalah ini.
Lu Jinsin pun mengatakan bahwa mereka tidak bisa melakukan hal itu. Ini sebenarnya sebuah peluang. Orang itu bukankah Cheng Qianmo? Kebetulan dirinya juga sangat ingin bertemu dengannya. Dengan ini mereka akan melakukannya sekarang. Kemudian saat ini tim Qianmo telah berada di depan portal alam rahasia Black Layer. Zhou Siwei pun menyebut bahwa alam rahasia ini sepertinya cukup menakutkan. Orang-orang aliansi Nebula menjaga tempat ini, apa istimewanya? Fu Gui menyebut bahwa ini adalah alam rahasia acak. Huang Tian pun bertanya maksud dari alam rahasia acak ini. Fu Gui menjelaskan bahwa Black Layer memiliki beberapa alam rahasia yang saling tumpang tindih. Setelah mereka masuk, kesulitannya ditentukan oleh jalur yang mereka pilih untuk diambil. Tentunya manfaat dan resikonya berbanding lurus dengan kesulitannya. Tetapi apapun yang terjadi masih sepadan untuk membayar 1000 koin emas untuk masuk. Ruosi mengatakan jika mereka tumpang tindih, itu berarti mereka tidak akan bisa melewati seluruh alam rahasia. Apakah mereka bisa menemukan Li Menghuo? Fu Gui pun mengatakan bahwa itu sangat sulit untuk dikatakan. Tapi mereka bisa melawan beberapa bos lagi. Mereka memenuhi syarat untuk pergi setelah membunuh seorang bos. Jadi mereka bisa langsung pergi jika mereka bertemu yang tidak bisa mereka bunuh. Qianmo seketika menambahkan atau mereka bisa menelusuri seluruh alam rahasia sampai mereka menemukan Li Menghuo. Zhou Siwei pun kaget mendengar Qianmo mengatakan itu dan menyebut bahwa ada total 9 bos di seluruh alam rahasia. Apakah Qianmo bercanda? Qianmo meminta Zhou Siwei untuk tetap di sini di pintu masuk. Kalau Li Menghuo memutuskan untuk meninggalkan alam rahasia, mereka berempat akan masuk. Zhou Siwei pun bertanya mengapa dirinya yang harus tinggal. Qianmo mengatakan bahwa di antara mereka berlima, Zhou Siwei adalah yang terkuat setelah dirinya. Jika Zhou Siwei tinggal di belakang, dirinya tidak perlu khawatir soal apapun yang terjadi. Zhou Siwei pun seketika termakan omongan Qianmo dan bertanya apakah dirinya yang terkuat. Zhou Siwei pun menegaskan bahwa Qianmo tidak perlu khawatir dan serahkan tempat ini kepada dirinya. Dengan dirinya di sini, jika Li Menghuo muncul, tidak ada yang bisa membawanya pergi. Qianmo tersenyum dan dirinya akan menyerahkannya kepada Zhou Siwei. Huang Tian pun tertawa dan mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Zhou Siwei yang terkuat. Di saat mereka sudah pergi, Zhou Siwei baru menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh Qianmo. Lalu saat di dalam, Ruosi pun bertanya apakah ini Black Layer. Pemandangannya terlihat bagus sekali, tidak gelap dan tidak berbahaya sama sekali. Huang Tian pun membenarkan hal itu dan bertanya jalan mana yang harus mereka ambil sekarang. Fu Gui pun meminta mereka untuk tidak cemas, biarkan dirinya menjadi pemandu jalan. Dirinya sangat familiar dengan jalan-jalan di sini. Qianmo pun bertanya apakah itu sungguhan. Fu Gui pun mengiyakan hal itu dan mengajak mereka untuk pergi ke jalan ini. Jalan ini lebih mudah daripada yang lain. Mendengar hal ini, Ruosi pun mengerti dan segera berlari mengikuti Fu Gui. Qianmo pun hanya tersenyum licik saat melihat jalan itu yang mereka pilih. Dan setelahnya, mereka pun kini diserang habis-habisan oleh pasukan orc. Dan di antaranya ada orc shield breaker level 45. Huang Tian pun menyebut bahwa health point dari gerombolan ini adalah 40.000. Mereka adalah penghancur perisai tingkat epic. Huang Tian pun bertanya apakah Fu Gui yakin ini jalan termudah. Fu Gui pun seketika panik dan bertanya mengapa mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya penilaian dirinya salah. Qianmo mengatakan bahwa Shield Breaker adalah monster ofensif. Dia memiliki mekanisme penghancur perisai. Qianmo meminta mereka untuk tidak fokus pada pertahanan dan targetkan kaki Orc Shield Breaker. Orc Shield Breaker tidak akan menyerang target yang jauh. Fu Gui bisa mundur ke belakang dan hanya menyembuhkan mereka. Fu Gui pun mengerti. Dan Huang Tian yang menerapkan strategi Qianmo pun kini berhasil mengalahkan Orc Shield Breaker dengan cepat. Qianmo pun segera mengajak mereka untuk tidak membuang-buang waktu dan segera lalui stek ini. Kemudian Fu Gui pun mengatakan sangat berbahaya, itu semua berkat ketua guild. Fu Gui pun bertanya apakah Qianmo pernah ke alam rahasia ini sebelumnya. Qianmo menyebut bahwa dirinya sudah meneliti sebelumnya. Kebetulan dirinya ingat setelah melihatnya. Ruosi pun mengatakan bahwa Qianmo adalah komite di Universitas Oracle dan juga juara turnamen tahun ini. Lalu Qianmo bertanya kepada Fu Gui kemana mereka akan pergi selanjutnya. Huang Tian seketika bertanya apakah Qianmo masih mendengarkan Fu Gui. Dia seorang scammer.
Qianmo pun menyebut bahwa itu tidak apa-apa dan meminta Fugui untuk melanjutkan dan putuskan. Fugui pun mengerti dan seketika berpikir sejenak. Berdasarkan pengalamannya, monster di alam rahasia sana jauh lebih mudah untuk dihadapi. Dan saat mereka masuk, tiba-tiba seekor naga besar muncul di depan mereka. Dan hal ini mengagetkan mereka. Di saat naga tersebut melepaskan napas afinya dengan cepat, Qianmo melindungi mereka semua. Dan tak perlu waktu lama naga tersebut dikalahkan. Kembali Fugui mengatakan bahwa dirinya menjamin mereka tidak akan bertemu bos berbahaya seperti itu lagi. Dan nyatanya saat memimpin jalan lagi-lagi Fugui mengarahkan mereka ke sebuah bos yang sangat berbahaya. Hingga Fugui hampir ditelan oleh bos ikan itu. Beruntung Qianmo dan kawan-kawan berhasil menyelamatkannya dan membunuh bos itu. Lalu Huang Tian pun menyebut bahwa jika jalannya mereka ambil benar seharusnya ada alat yang sesuai untuk setiap bos. Mereka tidak akan berada dalam situasi yang sulit seperti ini. Di saat Fugui sadar, Huang Tian pun mengatakan bahwa sekarang dirinya dapat memastikan Fugui 100% scammer. Ruoshi pun mengatakan bahwa mereka sudah melewati 2 atau 3 bos dan mereka bahkan tidak melihat jejak Li Minghuo. Sesuatu pasti tidak terjadi padanya. Lalu Qianmo meminta Fugui untuk memberitahu mereka jalan mana yang harus mereka ambil sekarang. Huang Tian pun seketika bertanya apakah mereka masih bisa mempercayai Fugui. Fugui pun menyebut bahwa dirinya tidak berani lagi memutuskan jalan mana yang harus dipilih. Namun Qianmo mengatakan bahwa itu tidak apa-apa dan kembali meminta Fugui untuk melanjutkannya dan memutuskan jalannya. Dirinya percaya pada Fugui. Lalu kini mereka sampai di sebuah lereng gunung. Huang Tian pun bertanya mengapa dirinya merasa Fugui ini telah membawa mereka ke jalan yang salah lagi. Fugui pun meminta Huang Tian untuk percaya jalan kali ini pasti tidak akan memiliki masalah. Ruoshi pun bertanya-tanya monster macam apa yang akan mereka lawan kali ini. Hingga mereka pun sampai di sebuah sarang burung. Fugui pun mengatakan bahwa tempatnya di sini. Saat mereka melihat lebih dekat, nyatanya ada telur burung di sana. Huang Tian pun bertanya untuk apakah ini. Fugui pun menyebut bahwa ini adalah alat yang penting. Mereka semua akan membawa satu nanti. Ada kegunaan besar untuk mereka saat bertemu dengan bos. Qianmo bertanya apakah Fugui yakin. Fugui pun membenarkan hal itu. Begitulah cara dirinya melewati stek ini sebelumnya. Ruoshi pun menyebut ini sangat lucu. Dirinya penasaran apakah mereka bisa menetaskannya menjadi hewan peliharaan roh. Huang Tian pun menyebut jika mereka membawa telur ini mereka tidak akan bisa bertarung nanti. Namun tiba-tiba seekor burung besar datang dan nampak marah karena mereka mengambil telurnya. Akibat hembusan sayapnya yang sangat kencang, mereka pun seketika terlempar. Fugui pun kini berpegang erat kepada Qianmo. Melihat jalur mereka jatuh yang membentur permukaan lereng gunung, dengan cepat Qianmo membuka Thousand Bladed Umbrella hingga mereka bisa mendarat dengan aman. Fugui pun merasa beruntung mereka selamat. Qianmo pun kesal mereka benar-benar terpisah. Sedangkan Huang Tian dan Ruoshi pun kini jatuh di sebuah bantalan empuk. Huang Tian pun kesal dan menyebut Fugui benar-benar seorang scammer. Ruoshi pun bisa bernapas lega, mereka akhirnya selamat. Namun Ruoshi bertanya-tanya mengapa lantainya begitu empuk dan mengapa rumputnya hitam. Dan tiba-tiba permukaan di mana mereka berdiri pun saat ini bergetar. Huang Tian pun merasa aneh, lantainya tiba-tiba bergerak. Dan nyatanya mereka mendarat di tubuh seekor beruang besar. Dan ini mengagetkan mereka. Di sisi lain, di luar pintu masuk alam rahasia Black Layer, Zhou Siwei pun menunggu dengan tenang di sana. Zhou Siwei pun masih kesal karena dirinya tertipu. Mereka masuk untuk membunuh monster dan mendapatkan poin pengalaman, sedangkan dirinya menunggu di sini tanpa melakukan apapun. Lalu di saat itu anggota aliansi Nebula datang dan memberitahu Lu Jinxin bahwa orang ini salah satu dari mereka. Dan yang lain tampaknya telah memasuki alam rahasia. Zhou Siwei pun mengatakan bahwa kelihatannya seperti mereka belum cukup menderita. Dan mata Zhou Siwei seketika tercengang saat melihat kedatangan seorang wanita cantik. Lu Jinxin pun bertanya apakah dia ketua Guild Everlasting Fake Cheng Qianmo. Dan chapter berakhir.